Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Miss Ella pada pembahasan PPKN untuk pertemuan kali ini, yaitu membahas halaman 55 sampai halaman 58 latihan ulangan bab 2 mengenai hak, tanggung jawab, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Oke kelas, before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda solih-solihah, langsung saja kita simak soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ya. Ada di sini buruh nelayan sedang bekerja begitu ya. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 28D ayat 2, hak yang harus diperoleh orang pada gambar tersebut adalah D, imbalan hasil kerja ya. Jawabannya yang D. Yang nomor 2, pemerintah daerah membebaskan biaya sekolah bagi siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tentunya ini bagi sekolah-sekolah negeri ya berlakunya. Dika dan semua teman di tempat tinggalnya bisa bersekolah walaupun mereka berasal dari keluarga kurang mampu. Dika dan teman-teman mendapatkan haknya di bidang B, pendidikan. Ya, kalian cocokkan jawaban kalian supaya kalian tahu ya yang benar, yang salah jawabannya. Nanti ketika sudah offline atau ketika sudah tiba saatnya, Miss Ella akan memeriksa buku kalian dan ini merupakan bekal kalian untuk ulangan harian pada pertemuan PPKN minggu selanjutnya. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3. Setiap hari Minggu David beribadah di gereja. Setiap hari Ahmad beribadah di masjid. Hak yang diperoleh David dan Ahmad tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang mengatur kebebasan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Jawabannya nomor 3 B. Selanjutnya nomor 4, pemerintah menetapkan aturan baru bagi masyarakat. Masyarakat merasa keberatan terhadap aturan baru tersebut karena dianggap menyulitkan. Mereka ingin memberi saran kepada pemerintah sebagai perbaikan. Ini mengkritisi namanya ya. Cara yang dapat dilakukan masyarakat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3, kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat dan berkumpul itu isinya ya adalah yang mana? Ya, ada peraturan dari pemerintah. Kita merasa kesulitan terhadap peraturan tersebut. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah? Apakah melanggar aturan tersebut? No, tidak boleh. Menerima aturan tersebut dengan terpaksa? Tidak benar. Menolak ketika dikenakan sanksi karena melanggar aturan? Tidak benar. Melakukan demonstrasi sesuai dengan aturan. Jadi ini adalah cara menyampaikan pendapat untuk mengkritisi pemerintah, yaitu dengan cara demonstrasi namun sesuai aturan. Maka jawabannya yang D. Oke, baik, Miss Ella lanjutkan ya. Number 5, contoh yang menunjukkan adanya persamaan hak di bidang hukum adalah yang A. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm ditilang. Ayo, siapa yang kalau naik motor ke jalan raya tidak pakai helm? Selain melanggar peraturan lalu lintas, sebetulnya adalah membahayakan untuk diri kita sendiri ya. Oke, selanjutnya itu yang nomor 6. Ini Miss Ella zoom dulu ya supaya kelihatan. Oke, nomor 6. Di sini perhatikan gambar berikut. Ada temannya sedang sholat ya di Masjid An-Nur, lalu Udin sedang bersepeda. Udin sedang beribadah katanya. Oh maaf, ini yang bersepeda bukannya Udin tapi yang sholat namanya Udin. Kata yang bersepeda, temannya Udin sedang beribadah. Aku tidak boleh berisik. Pertanyaannya adalah, kewajiban yang dilaksanakan oleh anak yang sedang tidak beribadah di atas adalah, ingat, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan ya. Kewajibannya terhadap orang atau teman yang sedang sholat mengikuti pendidikan dasar, ini kayaknya nggak ada korelasi atau nggak nyambung ya. Mematuhi aturan yang berlaku. Yang C, menjaga kelestarian lingkungan. Yang D, menghormati orang yang ibadah. Of course, jawabannya adalah yang D. Baik, number 7, nomor 7. Contoh kewajiban warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 adalah, ini tentang kewajiban pendidikan dasar, Pasal 31 ayat 2 ya. Di seputar hak mendapatkan pendidikan kalau pasal 31 itu. Jawabannya yang A, mengikuti pendidikan dasar
selama 12 tahun, mulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan tingkat SMA 3 tahun, 12 tahun totalnya. Baik, nomor 8, Pak Seno tinggal di pedesaan, rumah Pak Seno tidak menggunakan bahan bakar minyak, ya. Rumah Pak Seno tidak menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber listriknya. Rumah Pak Seno menggunakan listrik yang dihasilkan dari tenaga surya. Tahu nggak tenaga surya itu apa? Ya, dari energi yang bersumber dari matahari. Ya. Lalu pertanyaannya, manfaat tindakan dari Pak Seno itu apa? Yang pertama, meningkatkan solidaritas. Ini kayaknya ngomongin Pak Seno doang ya. Kalau solidaritas itu biasanya melibatkan banyak orang, lebih dari satu. Memperbesar tagihan listrik tentu tidak. Meningkatkan kerukunan dengan warga, tidak terlalu tepat ya. Mengurangi penggunaan sumber daya alam. Jawaban yang betul adalah yang D, karena dengan tenaga matahari tentunya mengurangi daripada penggunaan sumber daya alam, karena penggunaan listriknya berbeda daripada kebiasaan orang banyak ya. Selanjutnya adalah nomor 9, perhatikan gambar berikut. Ini ada orang kayak lagi bayar parkir ya, selesai parkir terus bayar gitu ya. Kewajiban yang dilaksanakan pada gambar di atas adalah menjalin kerukunan keluarga, tidak ada kaitannya dengan keluarga. Membayar retribusi daerah, nah ini dia jawabannya ya, pungutan daerah. Menjaga kebersihan pasar, tidak ada kaitannya dengan gambarnya juga. Menghormati orang lain juga kurang pas, maka nomor 9 jawabannya yang B, beta. Nomor 10, bela negara adalah kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara, tidak terkecuali anak-anak ya. Kalian semua masih anak-anak. Contoh kegiatan bela negara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar. Ayo, pelajar tugasnya adalah belajar. Jadi nggak usah mikirin perang dulu segala macem ya. Kalau pelajar itu bela negaranya cukup belajar dengan rajin. Jawabannya yang A. Kalau merapikan kamar itu tidak, menyapu jalanan tidak, membayar pajak juga tidak, karena ini bukan merupakan tugas seorang pelajar. Ya, baik, kita lanjut ke bagian B. Isilah jawaban dengan tepat. Ini uraian pendek namanya ya, isian singkat. Setiap orang memiliki kebebasan untuk melaksanakan, isinya adalah ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Nomor 2, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1 mengatur hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalian bisa simak di halaman 33, buku ESPS-nya dibuka, halaman 33, di situ ada pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945, ini dia pasal 28C ayat 1 ya, ini yang dibahas di nomor 1. Baik, nomor 2, maaf. Nomor 3. Agar bisa mematuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan ya. Harus berhak mendapatkan pekerjaan. Nomor 4, setiap orang mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum. Nggak boleh dibeda-bedakan. Oh dia anak pejabat, oh dia anak petinggi apa. Nggak boleh, semuanya sama ya. Nomor 5, kita harus menjaga ketertiban ketika berada di tempat ibadah. Ketertiban, yang paling pas itu ketertiban ya. Karena di tempat ibadah ini mesti tertib. Tempatnya ibadah berarti bukan tempatnya ngobrol, bukan tempatnya tidur. Jadi harus tertib, itu maksudnya ya. Harus miss kalau saya jawabannya menjaga kebersihan itu bagian dari tertib di tempat ibadah. Nggak boleh buang sampah sembarangan di tempat ibadah. Jadi jawabannya ketertiban. Oke. Number 6, bangsa yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan dijajah boleh, tertinggal boleh dari bangsa lain. Jawabannya boleh dijajah, boleh tertinggal dari bangsa lain. Karena ini kalimatnya dari, jadi yang pas itu adalah tertinggal. Ketinggalan. Jadi bangsa lain tuh udah sampai membahas luar angkasa, karena kita tidak menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan misalnya, maka kita akan tertinggal. Jadi yang pas adalah tertinggal karena merujuk dari kalimat dari bangsa lain. Oke, nomor 7, di sini ada ibu guru sedang mengajar anak-anaknya di kelas. Masya Allah ya, Miss Ella jadi kangen ngajar nih. Kegiatan pada gambar menunjukkan kewajiban berupa, kewajiban siapa? Kalau dilihat kewajiban anak, berarti kewajibannya adalah belajar dengan tertib. Oke ya. Kalau guru, kewajibannya di sini adalah mengajarkan atau mendidik anak-anak di kelas dengan penuh tanggung jawab. Ini sebagai guru itu ada, selain kewajiban juga adanya tanggung jawab. Ini dia jawabannya, bisa kamu salin. Ya, belajar dengan tertib untuk murid dan guru, mengajar dan mendidik secara bertanggung jawab.
Nomor 8, agar tidak cepat habis, sumber daya alam harus digunakan secara efisien. Efisien ini artinya apa? Tepat gitu ya, nggak boros ya, tepat sasaran, tidak berlebihan. Jadi secara efisien supaya tidak habis. Efisien ditambahkan boleh efektif ya. Jadi supaya tidak cepat habis. Tidak berlebihan intinya. Nomor 9, kewajiban bela negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Pasal-pasal ini harus kalian hafal mengenai hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak kebebasan beragama, itu semua sudah Miss Ella rangkumkan untuk kalian dan kalian harus hafal bunyinya untuk ulangan harian dan juga untuk UBKD, ujian berbasis komputer daring nanti ya. Miss Ella baru dapat informasi katanya bukan bulan April tapi malah bulan Agustus. Nanti Miss Ella akan share di grup WA ya. Oke, selanjutnya nomor 10, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Jawabannya itu ya, ada siswa tanggung jawab juga, guru juga, penjaga sekolah juga, pedagang di kantin juga, semuanya itu bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Silahkan disalin ya, kalau nggak muat pakai tanda panah boleh. Ini kita ke bagian C, uraian panjang. Maka jawabannya jangan singkat-singkat, harus panjang dengan penjelasan yang tepat, bukan panjang tapi penjelasannya ngalor ngidul gitu ya, nggak nyambung, nggak boleh kayak gitu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong kita untuk mengikuti perkembangannya. Mohon maaf, misalnya agak cepat bacanya karena durasi ya. Negara-negara barat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi banyak menjadi negara yang maju. Untuk dapat mengejar ketertinggalan bangsa kita, pemerintah membuat program wajib belajar 12 tahun bagi setiap anak di Indonesia. Apakah hak yang dimiliki setiap anak Indonesia dalam program tersebut? Haknya adalah mengikuti pendidikan 12 tahun. Kalau sekolah yang berada di naungan pemerintah atau sekolah negeri itu anaknya berhak mendapatkan pendidikan gratis karena negara yang membiayainya mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA ya. Atau jawaban kamu boleh begini seperti Miss Ella tulis, atau boleh hak anak Indonesia dalam program tersebut adalah mendapatkan pendidikan selama 12 tahun. Jadi nggak boleh ada anak yang nggak sekolah, semua harus sekolah ya, kalau nggak kita tertinggal dari bangsa lain. Yang B, tuliskan 2 manfaat program tersebut bagi bangsa dan negara. Bagi bangsa dan negara yaitu bangsanya dan negaranya menjadi maju karena warga masyarakat Indonesia dalam hal ini sudah pintar-pintar karena mengikuti program wajib sekolah 12 tahun. Itu adalah manfaat bagi bangsa dan negaranya menjadi maju karena warga masyarakatnya sudah pintar karena mengikuti program belajar 12 tahun wajib sekolah. Gak boleh ada yang gak sekolah. Yang C, bagaimana cara kita mendukung program pemerintah tersebut? Mengikutinya dengan penuh tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu sadar. Dengan kesadaran sendiri, nggak harus dipaksa sekolah. Sekolah itu bukan cuma asal sekolah, tapi semangat, termasuk sekolah daring ini. Ya, kalian harus semangat setiap mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru untuk kalian. Manfaatnya bukan untuk Bapak Ibu Guru saja, tapi untuk kalian. Masa depan kalian masih panjang, ya. Nomor 2, Pak Sandi bekerja sebagai kepala bagian kepegawaian. Pak Sandi hanya menerima orang-orang dari sukunya saja. Intinya begitu ya. Apabila ada calon pegawai yang melamar, dia akan memilih orang yang dari suku sama dengan Pak Sandi saja. Ini Pak Sandi yang punya, yang punya perusahaannya hanya menerima orang-orang yang berasal dari sukunya saja. Itu nggak boleh ya. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya kayak Tukul Arwana ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapakah sikap Pak Sandi? Bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 ya. Kalian bisa buka di bukunya pasal 28D ayat 2. Di situ berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 halaman 36 anak-anak ya, kalau belum ketemu. Yang B, hak apakah yang seharusnya diterima oleh orang yang melamar pekerjaan di perusahaan Pak Sandi? Hak untuk mengikuti seleksi sebagai pelamar atau karyawan. Jadi belum baru ditanya sukunya dari suku mana, beda, udah langsung ditolak, itu nggak boleh. Hak daripada pelamar adalah mengikuti seleksi sebagai pelamar pekerjaan. Itu dia jawabannya. Nomor 3, ada ibu guru, anak murid sedang membersihkan halaman sekolah. Kewajiban apa yang sedang dilaksanakan anak-anak pada gambar? Menjaga kebersihan sekolah, itu kewajibannya.
Apa saja manfaat kegiatan itu bagi lingkungan? Manfaatnya ke lingkungan sekolah akan menjadi bersih, asri, dan nyaman. Apa saja manfaat kegiatan itu bagi masyarakat sekitar? Bagi masyarakat sekitar, lingkungan masyarakat sekitar menjadi sehat, bersih, dan asri. Ya, sudah cukup jelas menurut Miss Ella. Jawabannya jangan disingkat-singkat. Nomor 4, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di bidang hukum. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1. Tuliskan 2 contoh pelaksanaan pasal tersebut. Contohnya adalah sama ya dalam hukum. Yang pertama, jika melanggar lalu lintas maka akan dikenakan sanksi siapapun itu. Yang kedua, jika melakukan tindak kejahatan maka harus bisa ditindak secara hukum. Nah, itu dia. Karena minta 2 jawabannya. Melanggar aturan lalu lintas, melakukan tindak kejahatan, semuanya harus diproses secara hukum. Bisa kalian simak di halaman 38 dan 39. Ayo dibuka ya. Baik, yang B, apa pendapatmu jika mengetahui ada orang yang lolos dari sanksi padahal telah melanggar hukum? Pendapatnya yang pertama, ini sih sebetulnya terserah jawabannya ya, apapun itu selama masih nyambung Miss Ella betulkan. Pendapatnya yang pertama, bertekad dalam diri untuk tidak mengikuti perilaku orang tersebut. Ya, lolos dalam hukum. Kalau memang dia lolos dengan cara yang tidak jujur. Yang kedua, itu kalau memang kamu kenal dengan orangnya, itu adalah mengingatkan kepada dirinya bahwa setiap orang itu sama kedudukannya dalam hukum. Itu saja ya. Yang ketiga, kamu juga bisa mengkritik aparat yang meloloskan orang tersebut dari sanksi secara baik dan benar. Kalau sekarang kan zamannya online ya, bisa melalui email. Setiap lembaga mempunyai email yang dipublik kepada masyarakat. Jadi yang pertama, bertekad untuk tidak mengikuti perilaku orang tersebut. Yang kedua, mengingatkan orang tersebut apabila kenal bahwa setiap orang ini sama kedudukannya di dalam hukum. Yang ketiga, mengkritik lembaga yang meloloskannya secara baik dan benar, yang meloloskannya dari sanksi ya. Bisa secara online mengirim surat atau mengirim email gitu, surat elektronik ya. Nomor 5, the last ya, setiap orang memiliki kewajiban masing-masing. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban tersebut ada yang dilaksanakan atas kesadaran sendiri dan ada yang karena tuntutan tugas atau pekerjaan. Tuliskan contoh pelaksanaan kewajiban atas kesadaran sendiri. Sholat, itu harus sadar sendiri. Sopan santun terhadap semua orang, ya, itu kewajiban pelaksanaan atas kesadaran diri sendiri. Banyak sekali. Tidak membuang sampah sembarangan. Silakan kalian pilih ya. Jawabannya 3 boleh. Yang B, tuliskan contoh pelaksanaan kewajiban karena tugas atau pekerjaan. Karena tugas atau pekerjaan, pelajar. Kewajibannya atau tanggung jawabnya adalah belajar. Kewajibannya atau tanggung jawabnya belajar, pelajar ya. Guru, mengajar dan mendidik dengan baik dan benar. Dokter, memeriksa pasien secara detail. Perawat ya, merawat pasien di rumah sakit dengan teliti. Kalian bisa simak jawaban utuhnya di halaman 52, bisa kalian pindahkan ya. Di halaman 52 itu ada 4 gambar. Ada satpam sekolah, yaitu menertibkan jalan di depan sekolah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap tugas yang dimiliki. Ada ibu guru ya, sudah tadi Miss Ella jelaskan. Ada pemadam kebakaran yang secara sigap ya, dengan penuh tanggung jawab memadamkan api. Lalu kemudian ada perawat merawat pasien dengan baik sebagai tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Baik, itu saja. Miss Ella tidak mau panjang lebar. Semoga apa yang Miss Ella sampaikan jelas diterima oleh kalian, bermanfaat. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.